warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuni, NIM 202006100005. Dalam mata kuliah Pendalaman Kurikulum MI atau SD. Dosen pengampu Jefriyadi, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1947, kelebihan dan juga kelemahan dari kurikulum 1947. Selamat menonton. Di sini kita akan membahas tentang kurikulum 1947, kelemahan dan juga kelebihan dari kurikulum 1947. Sebelum kita membahas apa itu kurikulum 1947, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kurikulum. Pengertian dari kurikulum itu sendiri adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didiknya. Nah, itulah tadi pengertian dari kurikulum. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu kurikulum 1947. Nah, di sini ada yang tahu apa itu kurikulum 1947? Kurikulum 1947 ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Jadi itulah tadi pengertian dari kurikulum 1947. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, lebih tepatnya 2 tahun setelah merdeka, dengan menggunakan istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Pendidikan pada masa-masa awal kemerdekaan berada di bawah kendali Suryadi Suryaningrat, yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran dan menyusun kurikulum 1947. Kurikulum 1947 di Indonesia pada saat itu masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Kurikulum 1947 berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 dan yang baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Asas pendidikannya diterapkan oleh Pancasila. Kurikulum pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu bangsa Indonesia sedang merasakan suasana kehidupan yang berbangsa dalam semangat juangnya untuk merebut kemerdekaan. Sehingga pendidikan sebagai development konformis atau ciri utama pada kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kemudian kurikulum 1947 tidak mengutamakan pikiran, namun pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian kita akan membahas tentang hal pokok apa saja yang ada di kurikulum 1947. Hal pokok yang ada di kurikulum 1947 yaitu yang pertama daftar mata pelajaran beserta jam pelajaran, yang kedua garis-garis besar pengajaran. Materinya berhubungan dengan kejadian dalam kehidupan sehari-hari dan perhatiannya kepada kesenian dan pendidikan jasmani. Di masa itu terdapat 16 mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat yang khususnya berada di Jawa, Sunda, dan Madura. Antara lain bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat,
ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerti, dan juga pendidikan agama. Silabus mata pelajaran yang lebih menekankan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa itu dibentuklah kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan sekolah rakyat 6 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Pada kelas masyarakat tersebut mengajarkan berbagai keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan juga perikanan. Tujuannya agar anak mampu memiliki kemampuan yang setara seperti jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan bisa langsung bekerja. Nah, sampai sini sudah paham ya bagaimana sejarah perkembangan kurikulum 1947. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari kurikulum 1947. Kelemahan dari kurikulum 1947. Yang pertama, dalam pengajarannya mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. 2. Orientasi yang terdapat kurikulum 1947 lebih kepada ranah efektif dan belum mengarah pada ranah kognitif dan psikomotorik. Selanjutnya nomor 3, tidak titik berat pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. 4. Peserta didik bergantung sepenuhnya kepada pendidik sehingga tidak terjadi pengembangan secara individual. 5. Belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, dalam pengajarannya mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Pendidikan selanjutnya yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan atau pendidikan tinggi. Orientasi yang terdapat kurikulum 1947 lebih kepada ranah efektif dan belum mengarah pada ranah kognitif dan psikomotorik. Kognitif merupakan perilaku yang menekankan pada intelektualnya, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Afektif lebih menekankan pada aspek perasaan, seperti minat dan sikap, sedangkan psikomotor lebih menekankan pada keterampilan motorik. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Perorganisasian mata pelajaran secara korelasional ini berangsur-angsur mengarah kepada pendekatan pelajaran yang sudah terpisah-pisah berdasarkan disiplin ilmu pada sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Yang keempat, peserta didik bergantung sepenuhnya kepada pendidik sehingga tidak terjadi pengembangan secara individual. Variasi individual merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Variasi tersebut antara lain gaya belajar dan juga berpikir, inteligensi dan kepribadian. Gaya bukan kemampuan tetapi cara yang disukai seseorang untuk memanfaatkan kemampuannya. Gaya masing-masing individu memiliki sejumlah gaya belajar dan juga berpikir. Yang terakhir yaitu yang kelima, belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia sehingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Nah, itulah tadi 5 kelemahan dari kurikulum 1947. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari kurikulum 1947.
Kelebihan kurikulum 1947 yaitu yang pertama, mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat, mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang kedua, memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Yang ketiga, mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajahan sehingga dapat memudahkan penyusunan kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari kelebihan kurikulum 1947. Yang pertama, mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukkan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Negara yang berdaulat merupakan negara yang merdeka, bebas dari yang lainnya dan memiliki persamaan derajat. Dengan demikian, kedaulatan, kemerdekaan, dan persamaan derajat tidak bertentangan satu sama lain. Kemudian, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting bagi kehidupan untuk membentuk karakter suatu bangsa. Yang kedua, memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Pendidikan dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Sumber daya manusia yang cerdas dan berkarakter merupakan persyaratan terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula. Yang terakhir, yang ketiga, mengadopsi pengalaman pendidikan Indonesia yang telah lalu dari penjajahan sehingga dapat memudahkan penyusunan kurikulum. Dalam suatu sistem pendidikan kurikulum, itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangan harus dilakukan secara sistematis, terarah, tidak asal berubah. Baiklah, itulah tadi pengertian dari kurikulum 1947, kelebihan dan juga kelemahan dari kurikulum 1947. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.